duduk, shalom. Puji Tuhan, mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 16. Injil Lukas pasal yang ke-16. Ayat pertama mulai kita akan bahas. Kita akan bahas sampai ayat 18. Nanti Rabu depan kita akan bahas ayat yang ke-19 sampai 31. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya, katanya, kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Terjemahan yang tepat mengatakan 1000 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Terjemahan yang tepat mengatakan 800 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Kita berhenti sampai sini dulu. Nah, di sini dikatakan ada seorang kaya, dan tentunya kita tahu bahwa orang kaya ini berbicara tentang Tuhan, ya, yang mempunyai seorang bendahara. Dan kembali kita tahu bendahara ini adalah kita semua. Kita bukan pemilik, kita adalah bendahara. Kita adalah pengelola dari kekayaan Tuhan. Ya. Penting sekali kita menyadari bahwa kita ini pengelola. Karena saya percaya kita akan segera menikmati lawatan Tuhan, kebangunan rohani yang besar-besaran. Kalau kita pikir di dalam suratan Petrus bahwa Petrus mengatakan rajin-rajinlah berbuat baik, sebab pada waktu Tuhan melawat dunia ini, melawat kita, maka orang-orang akan bertobat dan mereka akan mencari kita yang sudah banyak berbuat baik kepada mereka. Mereka ingin tahu kebenaran, ya. Tapi kalau kita mulai sekarang belum berbuat baik, pada waktu Allah melawat dunia ini maka mereka tidak akan datang kepada umat Tuhan. Mereka akan kebingungan sendiri. Ya. Saya percaya kebangunan rohani sedang dan akan terjadi. Ya. Kalau saya perhatikan begini, hamba Tuhan itu macam-macam. Dalam bernubuat pun macam-macam, tidak sama. Ada satu hamba Tuhan yang kalau bernubuat, kalau mau pergantian bulan, hati-hati bulan September. Nah selalu hati-hati. Ya. Hati-hati, selalu beritanya itu bencana. Tidak ada berkat.
Ya. Tetapi ada hamba Tuhan kemarin saya dengarkan juga siaran langsungnya dan saya sering perhatikan dia. Ketika dia bernubuat, dia selalu bernubuat tentang kebangunan rohani, tentang karya Tuhan. Bahkan untuk Indonesia, dia bilang 10-15 tahun ke depan, Indonesia akan dilawat Tuhan. Undang-undang akan banyak diganti. Mata uang Indonesia 3 digit akan dihilangkan dan sejak itu nanti mata uang Indonesia akan menjadi salah satu yang terkuat di Indonesia. Nah, ada 2 macam nubuatan. Anda mau pilih yang mana? Apakah Anda mau mendengar yang bencana, ataukah Anda akan mendengar kebangunan rohani, lawatan yang Tuhan akan adakan? Dan tentunya saya mau katakan, bukan dua-duanya yang benar. Salah satu yang benar. Sehingga disinilah akhir zaman kita sungguh harus bertumbuh kerohanian kita sehingga di dalam menangkap pesan Tuhan atau pesan yang dikatakan dari Tuhan, kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena dua-duanya pakai nama Tuhan dan Tuhan di dalam Yesus Kristus lagi. Ya. Tetapi bukan kedua-duanya benar. Kita harus bertumbuh di dalam kerohanian kita. Karena kalau tidak, masa depan kemungkinan kita akan disesatkan. Ya, tetapi kalau kita benar, maka kita bertumbuh, maka kita akan bisa mengikuti aliran-aliran kebangunan rohani ini. Ya. Saya percaya bahwa tempat ini pun akan menjadi salah satu pusat kebangunan rohani. Saya percaya. Bahkan kemarin saya katakan pada istri saya tahu, saya merasa bahwa kedepannya bukannya saya yang akan sering keluar ke gereja-gereja yang lain. Tetapi saya akan lebih banyak di tempat sendiri dan orang-orang yang akan datang ke tempat ini. Ya. Dan saya mengajak kita semua bekerja sama. Setiap kita berdoa, coba jangan lupakan minta kebangunan rohani. Mujizat, kesembuhan, kelepasan, pemulihan terjadi di tempat ini. Setiap berdoa sisipkan ya pokok doa ini sisipkan. Pak sudah 2 bulan, 3 bulan. Saya mau katakan begini, saya minta roh hikmat dan wahyu kepada Tuhan tidak kurang dari 2 tahun. Dan itu setiap pagi saya sebutkan. Anda boleh tanya kepada istri saya. Bahkan mungkin istri saya yang mendengar doa saya hafal doa itu. Ya. Tetapi tiba-tiba bahkan tahun ini ada 2 hamba Tuhan yang datang ke sini. Dan doanya juga sama, istri saya sampai ketawa. Bahwa engkau dipenuhi dengan roh hikmat dan wahyu. Banyak hal yang Tuhan akan bukakan dan terus Tuhan bukakan. Dua-duanya sama. Ya, dua-duanya sama. Nah, tetapi saya tekankan itu saya doakan 2 tahun lebih. Ya. Nah mari kita lihat kembali kepada pembahasan kita. Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Yang harus kita perhatikan adalah ini, bahwa kita itu diawasi. Kita diawasi. Kita dipercayakan dengan banyak hal dan secara khusus di sini berbicara tentang uang. Dan ternyata pemakaian keuangan kita itu diawasi. Kalau mau jujur, bukankah kebanyakan masalah di dunia ini pusatnya adalah uang? Kalau mau jujur, segala kejahatan itu kebanyakan pusatnya bukankah penyebabnya adalah uang? Ya. Dan ternyata pengelolaan keuangan kita pun diawasi oleh Tuhan. Karena
saya tekankan kembali, kita bukan pemilik. Kalau kita pemilik, Tuhan tidak punya hak untuk mengawasi, ya. Tetapi karena kita ciptaan Tuhan, kita dipercayakan milik Tuhan untuk dikelola, maka kita patut diawasi. Dan itu adalah kebenaran, ya. Sehingga di dalam mengelola keuangan kita ini pun kita harus tahu hati dari pemiliknya, keinginan dari pemiliknya. Walaupun sudah dipercayakan kepada kita, kita harus bertindak mengelola sesuai dengan keinginan hati dari si pemilik. Ya. Nah, bendahara ini diawasi. Saya percaya bahwa banyak orang dalam penghakiman nantinya jatuh atau gagal mendapatkan semua yang layak dia miliki atau peroleh sebenarnya, tetapi mereka akan gagal karena salah dalam pengelolaan keuangan. Iya. Dan secara khusus kita harus tahu bahwa keinginan Tuhan adalah kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Alkitab katakan kaya bagi Allah. Ya, kaya bagi Allah. Kadang lucu juga, bahkan antar gereja pun lucu. Saya memperhatikan ada sebuah gereja, dua buah gereja. Satu kira-kira maksimal jemaatnya itu 15 ribu orang. Yang satunya lagi kira-kira lah mungkin kalau sekarang mungkin 60 ribuan lah lebih mungkin. Satu saat dua gereja besar ini mengundang seorang hamba Tuhan dari Amerika. Dan Anda tahu dua gereja yang sama-sama besar pemberiannya yang lebih kecil ini ternyata jauh lebih banyak daripada yang lebih besar. Dan herannya hal ini ketahuan oleh banyak orang. Ya, ketahuan oleh banyak orang. Ya. Nah, satu saat ya yang gereja besar ini kan malu karena dikatakan pelit, gereja besar kok begini-begini ya. Satu saat hamba Tuhan yang diundang ini oleh dua gereja ini jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa LGBT, bayangkan pendeta besar. Ya. Dan kesempatan ini dipakai oleh gereja yang besar itu. Dan dikatakan, nah betul kan? Gembala saya kan, walaupun kenapa dia memberi lebih sedikit dari gereja yang itu? Karena Tuhan yang menuntun memberi lebih sedikit karena hamba Tuhan itu tidak benar. Padahal belum tentu loh, waktu itu belum tentu hamba Tuhan itu tidak benar. Ini hanya bicara pelit kok. Yang pelit, yang enggak. Tetapi lihat dasar manusia, coba lihat. Mencari kesempatan untuk membenarkan diri sendiri. Dan kita lihat juga bahwa hal ini pun banyak terjadi di sekitar kita. Bahwa sudah salah tapi mencoba untuk membenarkan diri sendiri. Sehingga pada akhirnya kita tidak bisa mengenal hati nurani kita sendiri. Kenapa? Karena kita berusaha selalu untuk menolak hati nurani yang benar itu. Ya, hati-hati di sini. Dan sungguh soal uang ini pada akhirnya akan menentukan apakah kita nanti bisa dipercaya oleh Tuhan untuk hal-hal yang rohani. Nah, mari kita lihat sekarang. Ayat yang kedua, lalu ia memanggil, orang kaya itu memanggil, si pemilik memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Sidang jemaat, di sini kita melihat bahwa dan menyadari bahwa pada akhirnya setiap kita akan dimintai pertanggungan jawab.
Kalau kita bisa dipercaya, nanti ayat-ayat selanjutnya, di perikop selanjutnya kita akan melihat orang yang bisa dipercaya akan hal-hal yang kecil, maka akan dipercayakan hal-hal yang besar. Tetapi seberapa banyak pun uang ini, tetap saya tekankan ini bahwa ini adalah hal yang kecil. Ya, nanti hal yang besar itu adalah perkara-perkara rohani. Uang sebanyak apapun di hadapan Allah itu adalah perkara kecil. Kalau dalam perkara kecil saja kita tidak bisa dipercaya, maka Tuhan tidak akan mempercayakan hal-hal yang besar. Ya. Nah, bahkan lebih parahnya lagi di sini, engkau dipecat. Alkitab katakan di sini. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Ya. Jangan heran kalau ada orang-orang yang dulunya kaya, tetapi setelah ditunggu bertahun-tahun kok hanya dipakai untuk dirinya sendiri. Ya. Sehingga tiba-tiba ada aja jalannya untuk menjadi miskin. Kita sudah bahas juga tentang orang kaya yang menimbun ya untuk dirinya sendiri. Seharusnya dia dipakai untuk menjadi kepanjangan tangan dari Tuhan, menjadi kaya bagi Tuhan, tetapi dia menjadi kaya bagi dirinya sendiri. Sehingga Tuhan memecat. Nah, memecat yang paling gampang kan gini kan, dicabut nyawanya. Dicabut nyawanya. Tentunya kalau sudah dicabut nyawanya, kekayaannya yang ditimbun itu akan dikelola oleh orang lain. Ya. Nah, mari kita lihat kembali. Bendahara ini ketahuan bahwa dia itu curang. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Ya. Dia mulai memikirkan apa yang akan aku lakukan untuk bisa bertahan hidup. Ya. Dan dia bendahara bukan bendahara yang bodoh. Ya, dia bendahara yang pintar. Kemudian dia punya cara. Kita lanjutkan saja. Saya tidak akan perpanjang soal contohnya ini, nanti kita akan bahas kebenaran rohaninya. Ayat 4, dia mendapatkan ide. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Saya suka kepada ayat ini. Ayat kalimat di atas, aku tahu apa yang akan aku perbuat untuk masa depanku, untuk keselamatan masa depanku. Apakah kita juga tahu apa yang harus kita lakukan sekarang supaya dampaknya adalah kebaikan di masa yang akan datang? Banyak dari kita yang tidak tahu. Kenapa saya katakan banyak dari kita yang tidak tahu? Karena Tuhan Yesus kemudian mengatakan, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Bahwa orang-orang dunia lebih pandai dalam mengelola keuangan. Walaupun itu hanya sebatas untuk masa depan di dunia ini. Ya. Sedangkan kita orang percaya mengelola keuangan kita untuk masa depan kita di dunia, tetapi juga untuk masa depan kita di dunia yang akan datang, yaitu surga. Ya. Itu perbedaannya antara orang dunia dan orang percaya. Bahwa apa yang kita lakukan ini sekarang ini berdampak untuk dua macam dunia. Yaitu dunia jasmani dan dunia rohani, yaitu surga. Ya. Bayangkan seharusnya kita itu harus lebih cerdik dari orang dunia. Sayangnya hingga
Alkitab ini ditulis, Yesus katakan orang-orang dunia lebih cerdik daripada anak-anak terang. Ini kan pernyataan mengerikan. Bahwa ternyata banyak dari kita yang hanya memikirkan masa sekarang. Seperti orang kaya yang menimbun kekayaannya itu. Dan tidak memikirkan dampak daripada yang kita lakukan sekarang ke masa yang akan datang. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-5. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga. 50 tempayan. Ya. Bukankah ini perbuatan baik? Walaupun ini bukan uangnya dia loh. Ya, ini bukan uangnya dia. Tetapi demi keselamatannya dia di masa yang akan datang. Supaya nanti ada yang ngasih ke dia, ada yang memberikan tempat untuk dia tidur, ya. Dia berbuat seperti ini. Dia melakukan hal yang cerdik. Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga. 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 1000 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah hutang lain 800 pikul. Berarti ini ya, orang ini kan punya hutang 1.800 pikul. Nanti ditagih ketika dia dipecat. Ya, berarti masa depannya kan terjamin kan? Atau tidak usah ditagih, tidak masalah. Pokoknya kalau aku perlu makan, kasih ya. Kan seperti itu. Artinya bahwa masa depannya terjamin. Ya. Banyak orang Kristen yang sudah diajar soal persembahan, soal tabur tuai, tidak melakukannya. Sedangkan orang-orang dunia melakukan hal ini. Ya, menabur, coba lihat. Perusahaan-perusahaan saja itu ada dana yang disebut dana apa ya? Pokoknya untuk disumbang-sumbangkan kan? Untuk kegiatan sosial. Itu dana-dana itu ada. Jadi kenapa bahkan perhatikan di sini. Belum tentu gereja yang besar itu adalah berkat dari Tuhan. Keuangannya itu sungguh-sungguh dari Tuhan. Tetapi karena kecerdikan dari jemaat di sana. Artinya begini. Kan kalau gereja di kota besar, jemaatnya juga bekerja kepada, ada yang bekerja pada perusahaan-perusahaan besar. Dan kadang bahkan pemimpinnya. Ya, sehingga dana yang disiapkan oleh perusahaan ini, itu bisa diambil atau diminta untuk gereja di mana orang itu beribadah. Ya. Sehingga disinilah gereja itu menjadi besar. Tentunya ini bukan karya Tuhan yang menggerakkan hati. Ini politik. Ya. Tetapi yang saya mau tekankan bukan itu. Tetapi yang saya mau tekankan bahkan perusahaan dunia saja sekuler itu menyediakan dana untuk disumbang-sumbangkan. Itu loh yang saya mau tekankan. Sedangkan coba kita lihat. Ketika umat Tuhan diberkati Tuhan. Punya pekerjaan yang mantap. Sungguh-sungguhkah kita sudah mengelola keuangan kita? Misalnya ini perpuluhan dipisah. Kemudian berapa persen ini untuk persembahan yang lain. Berapa persen ini untuk kalau aku digerakkan nanti ya oleh Tuhan untuk memberi seseorang atau apapun juga. Ini sudah tersedia. Bukan kita pokoknya mengalir aja. Mengalir Anda kalau Tuhan berbicara
ini loh kamu perlu nyumbang ini. Anda tidak punya tabungan loh untuk dipersiapkan, untuk ditabur. Sehingga ketika Tuhan berbicara, Anda tidak akan mentaatinya. Kenapa? Karena sayang, uangnya pas-pasan. Karena ketika kita butuh keluar, kita butuh, kita ingin keluar, kita ingin keluar. Tidak ada perencanaan. Ya. Seharusnya lah mau banyak mau sedikit, harus ada yang namanya perpuluhan, yang namanya persembahan, yang namanya diakonia secara pribadi. Yang kalau ini Tuhan gerakkan kita untuk ngasih orang yang miskin atau apapun, kita sudah ada. Bukan kalau Tuhan gerakkan nanti kita baru berjanji, ya Tuhan kalau engkau nanti berkati aku akan kasih seperti apa yang kau inginkan. Bukan seperti itu. Kita harus sudah mengatur, sudah memilah-milah berapa persen untuk Tuhan perpuluhan jelas. Berapa persen untuk persembahan, berapa persen untuk ditabur. Nanti kalau Tuhan gerakkan kita sudah ada. Dan berapa persen yang untuk dipakai untuk diri kita sendiri. Kalau tidak ada perencanaan, alah gampang pokok kalau Tuhan bicara pasti Tuhan sediakan. Sebelum Tuhan bicara, Tuhan sudah sediakan. Hanya kita tidak atur, tidak bagi dengan hikmat yang Tuhan sudah berikan pada kita. Ya. Sehingga kemudian kita akan berjanji terus. Ya. Dan tidak pernah menepati. Ketika kita berjanji dan tidak menepati, berjanji dan tidak menepati. Saya mau katakan begini, hatimu akan tertuduh. Dan ketika engkau tertuduh terus menerus, engkau akan semakin jauh dari Tuhan. Karena engkau merasa tidak layak untuk bertemu dengan Tuhan. Ya. Nah mari kita lihat kembali. Ayat yang ke-8. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Lihat bahwa Tuhan memperhatikan cara kita, cara manusia. Baik orang dunia maupun anak-anak terang. Semuanya diperhatikan bagaimana mereka mengelola dan memakai uang. Diperhatikan. Bahkan Alkitab katakan mata Tuhan menjelajah ke seluruh dunia untuk melimpahkan kekuatannya. Tentunya melimpahkannya kan setelah dia meneliti orang ini layak atau tidak menerima pelimpahan kuasanya. Ya. Nah, Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, bukan memuji ketidakjujurannya. Ya. Yang dipuji adalah kecerdikannya. Hikmatnya di dalam mempersiapkan masa depannya. Ya. Ingat bahwa apa yang kita lakukan walaupun masalah uang, ingat bahwa sebagai orang rohani yang kita pikirkan, yang jasmani pun uang ini harus punya dampak secara rohani juga kepada kita. Ya. Itu bukan hanya sekedar benda jasmani. Tetapi benda jasmani yang akan membawa dampak secara rohani kepada kita. Ayat 9 coba kita lihat di sini. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah bendahara ini mengikat persahabatan dengan orang-orang yang punya hutang kepada tuannya. Kemudian dibebaskan dan dikasih utang lagi, nanti bayarnya ke aku ya. Tetapi berandai-andai mungkin yang 1.000 tidak usah bayar, nanti yang 800 bayar ke aku. Kan seperti itu. Nah dengan demikian orang-orang yang punya hutang ini punya hutang budi sekarang. Sehingga ketika bendahara ini butuh pertolongan, orang ini yang punya hutang disuruh tidak usah bayar itu, malah dikasih tambahan hutang, orang itu akan menolong bendahara ini.
Demikian pula sidang jemaat. Sebagai orang percaya jangan sampai kita dikenal sebagai orang yang pelit. Ya. Minimal ingat, kita sebagai orang percaya harus dikenal sebagai orang yang murah hati. Suka memberi. Ya. Jangan pelit hitung-hitungan terus. Ya. Kembalian 500 rupiah aja masih diminta. Ya. Istri saya sampai ketawa ketika beli air galon, tukangnya yang nganter ketika lihat dia itu di tangannya ada uang kan, 200-an rupiah. Tukang galon aja katakan, itu apa uang itu disimpan? Loh ini tukang galon, bukan yang punya Aqua ya. Yang jualan antar-antar, bilang, itu apa itu 200 rupiah, 500 itu disimpan. Itu kan enggak laku. Loh, bayangkan, itu enggak laku. Kalau sampai orang Kristen bahkan pendeta, 500 saja masih orangnya sudah bingung cari 500-an kan sukar kan? Ya. Pokoknya kembalian. Loh, ini kan repot. Enggak tahu ya kalau saya pendeta, nah repot lagi nih. Sudah. Ya. Padahal itu enak. Saya kalau ke toko ada kembalian misalnya 700, 800 rupiah. Sudah enggak usah. Ya om terima kasih. Bayangkan hanya 700 rupiah aja. Terima kasihnya lebih dari satu kali. Itu kalau sampai 2.500. Semua jurus doanya pasti dikerahkan untuk Anda. Bukankah saya sudah mengatakan bahwa untuk jadi bos tidak perlu uang miliatan kan? Coba kalau tidak percaya Anda parkir kasih uang 5.000 coba. Ya. Yang sepeda motor, kalau yang mobil kasih 10.000. Anda akan langsung mendapatkan gelar bos. Siap bos, kiri atau kanan bos. Langsung bos itu. Ya. Tapi kalau sudah bawa mobil, 5.000 Anda masih kembaliannya mana? Ya, kembali 2.000, kurang 1.000. Oh Anda pasti itu orang. Sogi, cerai, entak tematif. Nah. Loh, itu pengaruh loh, itu pengaruh kan? Jangan remehkan setiap ucapan yang terdengar. Itu bukan hanya suara, tetapi ada roh di dalamnya. Ya. Nah, aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Ya. Ikat persahabatan. Artinya Anda harus banyak ngasih, Anda harus memperhatikan. Bukankah senang kalau kita itu memberi dan lihat orang itu tersenyum. Senang. Saya kalau bayar uang untuk gym setiap bulan. Iuran hanya 70.000. Saya kasih uang 100.000. Ini om kembaliannya, enggak usah ambil kamu. Senang sekali. Yang saya mau tekankan begini. Apakah Anda tidak senang lihat orang itu ketawa itu loh? Itu ada kepuasan tersendiri loh. Lihat orang tertawa senang. Ya. Kan banyak itu. Kalau sering, apanya sering? Namanya iuran sebulan sekali. Kalau setiap hari saya minta 30.000. Minimal saya kasih 5.000, 10.000 aja. Kan ini sebulan sekali kan? Sebulan sekali 30.000 masa banyak. Ya. Jadi mari kita lihat apakah kita menggunakan mamon uang ini untuk persahabatan atau untuk diri kita sendiri. Ya. Setiap bulan coba Anda hitung. Anda ini sudah memberikan uang kepada seseorang atau kepada siapa
sudah memberikan berapa kali atau sama sekali tidak pernah ngasih? Tidak ada Pak, tidak ada orang yang pantas saya kasih. Loh, masa tidak ada? Ya, masa tidak ada? Ya. Kenapa? Ingat bahwa masa depan kita tidak tahu loh. Bahwa apa yang kita tabur sekarang, itu bisa Tuhan pakai untuk menjadi pertolongan kita loh di masa yang akan datang. Ya. Allah hanya tukang parkir Pak Yusa. Loh, seandainya kita kecelakaan, ya tabrakan. Memangnya Anda kalau tidak suka nabur, tidak ada kenalan yang menerima kebaikan Anda? Ketika Anda kecelakaan, bukan orangnya yang ditolong loh, dompetnya yang ditolong. Ya. Tetapi berandai-andai ketika ada dalam keadaan seperti itu, kemudian ada tukang parkir yang lihat, duh ini orang ini baik, ini kan. Pasti kita akan dijaga kan. Jangan katakan pada saya bahwa, Allah Pak Yusa tidak boleh mengandalkan manusia. Bukan. Ini hasil dari apa yang kita tabur, tuaian itu melalui orang itu yang kita pernah menerima kebaikan kita, Tuhan pakai. Ya. Jangan remehkan apa yang kita lakukan. Bayangkan itu nantinya, 10.000 yang kita pernah tabur, dompet kita selamat. Ya kan? Dompet kita selamat. Yang namanya menabur tuaiannya pasti lebih banyak. Ya. Jangan remehkan. Ini kan yang sederhana. Lain nanti berkat-berkat supranatural. Tetapi yang sederhana ini loh kita perhatikan. Ya. Ya. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Kalau kita tidak pernah ngasih, tidak pernah nabur uang, mau minta tolong gratis terus. Siapa yang akan nolong? Ingat kita hidup di dunia loh. Kita bukan hidup bersama para malaikat. Tanpa Anda pernah memberi, saya mau tekankan ini, sukar bagi Anda untuk mendapat pertolongan. Sudahlah, orang yang akan menolong Anda, kalau Anda perhatikan, pasti orang itu pernah mengecap kebaikan Anda. Kalau tidak pernah mengecap kebaikan kita tidak pernah ngasih apa, kita terkenal pelit, siapa yang menolong? Ya. Oleh karena itu pakai mamon, pakai uang untuk menjalin persahabatan. Yesus sendiri loh ini yang mengatakan, bukan motivator, ini Yesus sendiri. Ya. Ini Yesus sendiri. Saya pernah setiap bulan saya kirim seorang hamba Tuhan. Dan saya juga menceritakan ketika bicara dengan salah satu petinggi gereja kita. Dan dia menasihatkan saya begini. Jangan terus dikasih Pak Yusa, nanti kebiasaan dia. Loh. Orang kita mau ngasih, kenapa kok dilarang? Kemudian, apa salahnya dia menerima terus-menerus dari kita? Orang dia minta. Tetapi Anda lihat di sini bahwa tidak semua orang suka melihat kita melakukan kebaikan. Tidak semua orang suka melihat orang lain itu senang. Loh ini hamba Tuhan loh. Bisa nasihatnya jangan dikasih terus. Loh kalau memang butuh kenapa tidak dikasih terus? Alah nanti dibohongi Pak Yusa. Loh seandainya kita dibohongin pun kalau kita memang mau ngasih. Memangnya Tuhan tidak bisa balas kita? Daripada kita digerakkan Tuhan dan kemudian kita katakan, enggak lah. Nanti ini hanya pikiranku sendiri. Nah kalau sudah seperti itu kan tidak pernah ngasih. Ya. Kalau semua yang baik, kita digerakkan untuk melakukan semua yang baik.
yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Walaupun bukan Tuhan yang bicara dan kita merasa itu dari Tuhan. Kan tidak salah kan? Daripada ketika Tuhan berbicara dan kita pikir, Allah ini hanya pikiranku sendiri dan kita tidak lakukan. Padahal itu yang baik. Seandainya dari pikiran kita sendiri pun tapi itu hal yang baik kan tidak salah kan? Itu membangun gaya hidup kita yang memberi. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya, lihat di sini. Jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Perhatikan kata kemah abadi. Berarti bahwa keuangan kita ini yang kita pakai untuk menabur, untuk menolong, untuk menjalin persahabatan. Bahwa ada waktunya untuk urusan kehidupan kekal, uang ini akan berhenti ketika kita mati. Tetapi dampaknya itu akan membawa kita masuk dalam kemuliaan di dalam kekekalan. Perhatikan, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, bukan uangnya yang akan menjamin kita masuk surga. Tetapi cara pengelolaan kita akan uang itu berdampak untuk kekekalan kita. Perhatikan, bukan uangnya yang akan menentukan kita untuk ke kemah abadi atau ke surga. Bukan uangnya, tetapi cara kita mengelola keuangan itu akan berdampak